Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalwa Kanzaina. Di video kali ini saya akan membahas tentang VLAN Trunking Protocol. Dan yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian FTP, yang kedua konfigurasi FTP, yang ketiga uji konektivitas FTP. VLAN Trunking Protocol (VTP) atau VLAN Trunking Protocol adalah protokol milik Cisco yang digunakan untuk menyebarkan konfigurasi VLAN (Virtual Local Area Network) di seluruh jaringan lokal. Sederhananya, VTP membantu memastikan bahwa semua switch dalam jaringan memiliki informasi VLAN yang sama, sehingga perangkat di jaringan dapat berkomunikasi dengan benar. Selanjutnya, fungsi VTP. Yang pertama, menyebarkan informasi VLAN. VTP secara otomatis menambahkan, menghapus, dan mengubah VLAN di semua switch dalam domain VTP. Yang kedua, menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama. Yang ketiga, memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokal pusat, menghemat waktu dan usaha. Selanjutnya ada mode VTP. Yang pertama, VTP Server. Switch VTP Server bertindak sebagai sumber informasi VLAN untuk semua switch lain dalam domain VTP. Yang kedua, VTP Client. Switch VTP Client menerima informasi VLAN dari VTP Server dan menggunakannya untuk mengkonfigurasi VLAN lokal. Yang ketiga, VTP Transparent. Switch VTP Transparent tidak meneruskan informasi VLAN, tetapi memungkinkannya untuk dilewati antara VTP server dan klien. Selanjutnya, cara kerja VTP. Yang pertama, VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Yang kedua, switch VTP client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Yang ketiga, jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan VTP. Selanjutnya ada kelebihan VTP. Yang pertama, memudahkan manajemen VLAN. VTP memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola VLAN dari satu lokasi pusat, menghemat waktu dan usaha. Yang kedua, menjaga konsistensi VLAN. VTP memastikan bahwa semua switch memiliki nama, ID, dan rentang VLAN yang sama, sehingga membantu menghindari masalah konfigurasi. Yang ketiga, mempercepat penyebaran VLAN. VTP memungkinkan VLAN baru ditambahkan ke jaringan dengan cepat dan mudah. Kekurangan VTP. Yang pertama, ketergantungan pada Cisco. VTP adalah protokol milik Cisco dan tidak kompatibel dengan switch dari vendor lain. Yang kedua, keamanan. VTP rentan terhadap serangan karena informasi VLAN ditransmisikan secara jelas. Yang ketiga, kurang fleksibel. VTP tidak menawarkan banyak opsi konfigurasi lanjutan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah konfigurasi VTP. Nah, di sini saya sudah membuat topologi ya. Di sini ada 4 switch yang sudah saya konfigurasi mode terang. Nah, sebelum kita konfigurasi, tentukan dulu switch mana yang akan menjadi server. Di sini saya memilih switch 1 sebagai server, switch 2 sebagai transparent, switch 3 sebagai client, dan switch 4 juga sebagai client. Nah, jika kita sudah tentukan, kita pergi ke switch 1, kita konfigurasi, kita ke mode global dulu. Lalu kita ketikkan di sini VTP mode server. Nah, lalu kita akan buat domainnya. Nah, domain itu seperti kelompok ya. Jadi kita akan ketikkan di sini VTP domain. Kita pakai seed. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi seed. Nah, lalu kita ketikkan VTP passwordnya. Passwordnya kita ketik 123. Nah, jika sudah terganti seperti ini, kita lalu ke switch 2. Kita masuk, lalu kita ke mode global dulu,
conft, lalu kita ketikkan VTP mode transparent. Nah, lalu kita setting domainnya, kita ketikkan VTP domain. Nah, kita samakan ya seperti tadi seed. Nah, sudah terganti. Kita konfigurasi juga passwordnya. Tadi passwordnya 123. Nah, jika sudah terkonfigurasi seperti ini, kita lanjut ke switch 3. Kita ketikkan enable conft. Nah, lalu kita ketikkan VTP mode client. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi domainnya. Kita ketikkan VTP domain seed. Masukkan juga passwordnya. Tadi passwordnya 123. Nah, jika sudah terkonfigurasi seperti ini, kita konfigurasi juga di switch 4. Kita ketik enable conft. Kita konfigurasi seperti tadi, VTP mode client. Masukkan juga domainnya, VTP domain seed. Nah, jika sudah, kita masukkan passwordnya, password 123. Nah, sudah terkonfigurasi semuanya. Nah, itu adalah konfigurasi VTP. Selanjutnya, uji konektivitas VTP. Nah, kita akan uji konektivitas VTP-nya. Kita masuk ke switch 1. Nah, kita buat pilihan ya di sini. Pilihannya bebas ya. Saya akan pakai pilihan 10 dan 20. Di sini saya akan percepat ya. Jika sudah, kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, tadi pilihan yang kita sudah konfigurasi sudah muncul ya di sini. Pilihan 10 dan pilihan 20. Nah, sekarang kita ke switch 2. Kita ketikkan do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN yang tadi kita konfigurasi di switch server tidak muncul ya, karena si switch transparent ini hanya sebagai jembatan saja, jadi dia tidak menerima informasi apapun. Jadi, dia adalah penghubung antara switch client dan switch server. Kita tutup. Kita akan coba cek di switch client. Kita akan ketikkan seperti tadi ya, do sh VLAN brief. Nah, di sini muncul ya VLAN yang tadi kita konfigurasi, VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, itu karena si switch 3 ini adalah switch mode client. Jadi, si switch mode client ini akan menerima informasi dari switch server ketika switch server mengkonfigurasi VLAN atau menghapus VLAN. Nah, kita juga bisa cek di PC keempat. Kita ketikin do sh VLAN brief. Nah, di sini juga muncul ya VLAN 10 dan VLAN 20, berarti konfigurasi VTP-nya sudah benar. Nah, kita akan coba menghapus VLAN di switch server. Kita ketikkan di sini no VLAN 10. Kita tekan to show VLAN brief. Nah, di sini VLAN 10-nya hilang ya. Karena tadi setiap ada konfigurasi dari switch server,
si Swiss client akan menerima semua informasi tersebut, mau itu menghapus VLAN atau mengkonfigurasi VLAN. Nah, jika sudah seperti ini, berarti konfigurasi VTP-nya sudah benar. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.